Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, itu dia pandangan seorang sastrawan yang belakangan sedang naik daun ya, Bang Hasan Aspahani. Ya, saya berharap bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi ya, kapan-kapan deh ya. Nah, lewat pandangan itu ini kawan, jelas bahwa di dalam upaya merumuskan teks atau naskah proklamasi, ini naskah proklamasi ini memiliki ciri-ciri puisi atau puitis sekali. Kalau Aristoteles mengatakan ciri-ciri puitis itu punya lapis-lapis makna dan punya keindahan dan juga punya fungsi. Nah, artinya kalau kita ngomong tentang keindahan, tentu salah satu ciri yang dimiliki dalam puisi itu adalah diksi. Nah, diksi yang digunakan di dalam naskah proklamasi ini, diksi yang dipilih ini dengan cara yang sangat cermat dan hati-hati ternyata. Maka wajar jika dalam naskah aslinya yang terutama tulisan tangan Bung Karno ini terdapat beberapa kali coretan pada kata pemindahan menjadi pengambilan, terus lalu diganti lagi dengan pemindahan kekuasaan. Nah, apa artinya? Ada sesuatu yang mungkin harus dipertimbangkan matang-matang agar setiap kalimat yang digunakan atau setiap kata yang digunakan itu tidak menimbulkan persoalan. Tetapi di sisi lain, kata pemindahan kekuasaan ini ternyata memunculkan multitafsir. Ya, terutama atas pernyataan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara saksama, dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tetapi terlepas dari kemungkinan multitafsir itu ini kawan ya, kita semua sepakat bahwa naskah proklamasi mau tidak mau kita harus akui adalah gerbang pembuka bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya di kemudian hari. Makanya peristiwa proklamasi ataupun peristiwa-peristiwa sebelumnya, peristiwa-peristiwa perjuangan pergerakan bangsa Indonesia pada waktu itu menuju kemerdekaan, ini ditulis secara apik dan epik oleh seorang sastrawan angkatan 45, pelopor angkatan 45, yaitu Chairil Anwar. Dalam puisinya, Persetujuan dengan Bung Karno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Ayo Bung Karno, kasih tangan, mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengar bicaramu, dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, di uratmu, di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Ayo Bung Karno,
Kasih tangan, mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengar bicaramu. Dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, di uratmu dan uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Ayo Bung Karno, kasih tangan, mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengar bicaramu. Dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Koja Sastra.